Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah tsumma istaqim, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Artinya semua aktivitas kehidupan kita selama 24 jam hendaknya bernilai ibadah. Namun ada ibadah-ibadah yang mungkin di dalam Islam sudah menjadi aturan-aturan yang harus kita laksanakan, seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita melaksanakan ibadah, tentu saja ibadah itu kita laksanakan penuh dengan perjuangan. Karena ketika siapapun yang akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu saja iblis itu tidak akan pernah diam melihat orang-orang yang akan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya, ketika kita mendengarkan dan kita membaca kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau bermimpi 3 hari 3 malam berturut-turut untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, di mana putranya ini adalah putra sematawayang yang diharap-harapkan berpuluh-puluh tahun untuk memiliki putra, memiliki anak. Tiba-tiba di dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi agar menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam penuh dengan tanda tanya, apakah betul ini perintah Allah, tapi apakah ini hanya sekedar mimpi? Namun dengan penuh keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu beliau meyakini bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berupaya untuk melaksanakan perintah Allah walaupun harus menyembelih putranya yang sudah didambakannya berpuluh-puluh tahun. Ketika beliau akan melaksanakan perintah Allah ini menyembelih putranya, yang terjadi sekali lagi iblis tidak akan pernah diam. Maka digodalah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membatalkan apa yang menjadi keyakinan dari mimpinya itu. Namun dengan teguh, dengan kekuatan yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mengusir iblis. Dan ini yang dikenal dengan istilah ibadah haji dengan melontar, yang pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam melontar iblis, dan yang kita kenal dengan ritual ini, dengan ritual melontar ini. Dan itulah yang namanya iblis. Setiap apapun usaha kita untuk mendekatkan dan taat kepada Allah, ada saja godaan iblis. Demikian juga ketika kita untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah,
untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah itu tidak mudah. Ada saja godaan iblis. Selurus-lurusnya orang, sehebat-hebatnya orang, tetap kadang-kadang dia tergelincir. Baik itu tergelincir secara fisik, kelihatan, ataupun secara batin. Ada orang yang melaksanakan kebaikan, lalu dilihat oleh orang lain, maka mungkin pada saat itu dia akan timbul sifat riaknya, dia timbul sifat ujubnya. Dia merasa dianya yang benar, dia merasa bahwa perbuatan ini dilihat sama orang, sehingga apa? Timbul kesombongan di dalam dirinya. Atau boleh jadi ketika dia rajin melaksanakan ibadah, misalnya melaksanakan ibadah sholat berjamaah ke masjid, pada saat dia rajin melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, lalu dia lihat ada orang lain, orang Islam yang tidak melaksanakan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid, sekali lagi timbul iblis itu senantiasa akan berupaya untuk menggelincirkan manusia agar dia tidak taat, agar niatnya itu menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Timbul perasaan saya lebih baik. Karena kenapa? Karena saya melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, sedangkan orang lain bukan. Nah, disinilah dibutuhkan keistiqomahan, dibutuhkan teguh pendirian untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang istiqomah, Allah katakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, dia berpegang teguh kepada pendiriannya, lalu Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka itu para malaikat. Malaikat itu akan menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut, janganlah kamu duka cita. Kenapa? Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berbahagia terhadap surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Memang kadang-kadang ketika kita istiqomah ini memang berat. Kenapa istiqomah itu berat? Yang ringan itu bukan istiqomah, yang ringan itu istirahat. Tapi istiqomah itu memang berat. Kenapa berat? Godaannya banyak. Kadang-kadang ada yang menggoda, ada yang membujuk, ada yang merayu. Nggak jauh-jauh, mungkin dari teman kita, ada yang ngeledek. Ketika kita coba untuk istiqomah, apalagi kita baru hijrah, kita mau baru mengenal Allah Subhanahu, godaannya luar biasa. Dibilanglah lu so alim sekarang, dibilanglah lu sekarang so suci. Kalau kita dibilang so alim, biarin. Alhamdulillah kita bilang so alim, bilang sama dia, alhamdulillah saya so alim, daripada lu so kafir kayak begitu. Atau misal sebaliknya, kita dibilang so suci, biarin dibilang so suci, daripada dia mungkin so najis, kan begitu. Nah, dari sinilah kita beristiqomah untuk berpegang teguh kepada pendirian itu memang tidak mudah. Apalagi iman kita ini, kata Rasulullah, al-imanu yajidu wa yankus, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kita rajin ibadah kepada Allah, kadang-kadang kita malas ibadah kepada Allah. Bahkan saking rajinnya, sholat zuhur jam 12, jam 11 sudah ada di masjid. Kenapa? Iman lagi naik. Tapi ketika iman lagi turun, bisa jadi yang tadinya sholat zuhur mulai dari jam 12, kita sholat zuhurnya malah injury time, sudah menjelang-jelang waktu sholat asar akan masuk. Disinilah dibutuhkan keistiqomahan kita. Disinilah dibutuhkan konsisten kita dalam beribadah, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, istiqomah sekali lagi tidak mudah. Maka dibutuhkan latihan terus menerus. Dibutuhkan tekad di dalam diri kita untuk kita istiqomah. Ketika kita tergelincir nggak ada masalah. Ketika kita mungkin sekali-sekali melakukan perbuatan dosa, disengaja ataupun tidak disengaja, tidak ada masalah. Tapi kembalilah kepada rel yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada, fa'at bihi sayi'atan hasanatan tam'uha, iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan kebaikan. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan ketika kita berupaya untuk istiqomah, lalu kita tergelincir, maka iringi perbuatan tergelincir itu dengan perbuatan kebaikan. Apa? Minimal kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tekadkan di dalam diri kita untuk kita tetap istiqomah,
Ramadan ini adalah month of training. Ramadan ini adalah bulan latihan. Dilatih kita bangun pagi, dilatih kita untuk baca Quran, dilatih kita untuk sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Nanti keistiqomahan orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini akan terlihat setelah nanti selesainya bulan Ramadan. Apakah tetap akan berlanjut ngajinya, sholat berjamaahnya, mungkin sedekahnya, dan perbuatan-perbuatan kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan, apakah tetap akan dilanjutkan? Atau selesai Ramadan, selesai sudah perbuatan-perbuatan kebaikan, kembali lagi seperti sedia kala sebelum Ramadan? Tentu saja itu tidak kita inginkan. Tetaplah kita dalam sikap istiqomah, tetaplah kita dalam jalan istiqomah. Insya Allah orang-orang yang istiqomah itu akan ada bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi dijanjikan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada para mereka itu malaikat yang menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah terhadap surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Itulah balasan orang-orang yang mau istiqomah di jalan Allah. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah, kul katakanlah saya beriman kepada Allah, kul amantu billah tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Itu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita menjadi diri yang istiqomah. Selepas nanti bulan Ramadan, semua kita akan coba untuk laksanakan terus amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.